Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kita lanjut materi kita dari video sebelumnya ya. Kalau materi kita di video sebelumnya kita bahas akuntansi perusahaan dagang dengan materi metode pencatatan transaksi. Nah, metode pencatatan transaksi kemarin ada dua, yaitu secara perpetual dan secara periodik. Kalau di metode sebelumnya kita bahas metode pencatatan periodik, metode pencatatan transaksi yang akan kita bahas yaitu metode perpetual atau biasa juga disebut dengan metode terus-menerus. Metode perpetual atau terus-menerus ini dia merupakan metode pencatatan yang berkaitan dengan barang dagang, sama seperti metode periodik yang dilakukan secara kontinu. Kalau periodik dia dilakukan secara tidak kontinu. Nah, sehingga apabila terjadi pembelian maka akan menambah persediaan barang dagang. Namun jika terjadi penjualan maka akan mengurangi persediaan dari barang dagang. Ada beberapa transaksi dalam metode ini, kita bahas satu persatu. Yaitu yang pertama ada pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai dan secara kredit. Secara tunai dan secara kredit. Untuk pembelian barang dagang yang dilakukan secara tunai, maka barang jurnal umumnya adalah persediaan barang terhadap kas. Namun apabila dilakukan pembelian secara kredit, jurnalnya adalah persediaan barang dagang terhadap utang dagang. Transaksi yang kedua yaitu pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli atau retur pembelian. Untuk pengerjaan retur pembelian ini kita berpatok pada kegiatan pembelian yang dilakukan. Kalau pembelian yang dilakukan secara tunai, maka jurnalnya adalah kas terhadap persediaan barang dagang. Namun apabila kegiatan pembeliannya dilakukan secara kredit, maka jurnalnya adalah utang dagang terhadap persediaan barang dagang. Transaksi yang ketiga yaitu penjualan barang dagang. Sama seperti pembelian, dia bisa dilakukan dengan cara tunai atau dengan cara kredit. Apabila penjualan ini dilakukan secara tunai, maka jurnalnya adalah kas terhadap penjualan dan HPP terhadap persediaan barang dagang. Namun jika penjualannya dilakukan secara kredit, jurnalnya adalah piutang terhadap penjualan dan HPP terhadap persediaan barang dagang. Oke, berikutnya yang keempat yaitu transaksi retur penjualan. Nah, retur penjualan ini sama seperti retur pembelian, kita harus melihat kegiatan penjualannya dilakukan secara tunai atau secara kredit. Apabila kegiatan penjualannya dilakukan secara tunai, maka penulisan jurnalnya adalah retur penjualan terhadap kas dan persediaan barang dagang terhadap HPP. Namun jika kegiatan penjualannya dilakukan secara kredit, maka jurnalnya adalah retur penjualan terhadap piutang dan persediaan barang dagang terhadap HPP. Oke, berikutnya yaitu pembayaran biaya angkut. Ada dua biaya angkut, yaitu biaya angkut pembelian dan biaya angkut penjualan. Untuk pembayaran biaya angkut pembelian, jurnalnya adalah beban angkut pembelian terhadap kas. Namun jika pembayaran biaya angkut penjualan, jurnalnya adalah beban angkut penjualan terhadap kas. Oke, berikutnya yaitu pembayaran hutang dagang. Nah, pembayaran hutang dagang ini nanti ada dua, yaitu pembayaran yang disertai dengan potongan dan tanpa potongan. Apabila pembayaran hutang dagang tersebut tanpa adanya potongan, maka jurnalnya adalah utang dagang terhadap kas. Namun jika pembayaran tersebut disertai dengan potongan, maka jurnalnya adalah utang dagang terhadap kas dan persediaan barang dagang. Dan nominal dari persediaan barang dagang ini adalah nominal potongan yang diberikan, dan potongan ini harus sesuai dengan syarat yang sudah tertera dan sudah disepakati. Oke, transaksi berikutnya yaitu pelunasan penerimaan piutang. Nah, pelunasan penerimaan piutang ini ada dua, yaitu dengan potongan dan tanpa adanya potongan.
gitu. Nah, untuk pelunasan penerimaan piutang tanpa adanya potongan, jurnalnya adalah kas terhadap piutang. Namun untuk penerimaan pelunasan piutang dengan potongan, jurnalnya adalah kas potongan penjualan terhadap piutang dagang. Nah, oke, baik, inilah rumusan pembuatan jurnal umum menggunakan metode perpetual. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu contoh soal. Nah, di sini ada 4 contoh transaksi yang akan kita lakukan yang terjadi pada tanggal 2 Juli, 6 Juli, 10 Juli, dan pada tanggal 11 Juli. Nah, kita kerjakan satu persatu secara bersama. Transaksi yang pertama yaitu terjadi pada tanggal 2 Juli. Transaksinya adalah membeli barang dagang sebanyak 200 unit dan per unit harganya adalah 100.000 dari PT Jaya Abadi dengan syarat ini 2/10 N/30 dengan biaya angkut sebesar 200.000. Nah, dari sini kita lihat dengan adanya syarat ini, maka transaksi ini merupakan transaksi yang dilakukan secara kredit. Berarti pembeliannya secara kredit. Maka jurnal yang bisa kita susun seperti apa? Karena pembeliannya adalah pembelian kredit, maka jurnalnya adalah persediaan barang dagang. Dan karena tadi ada beban angkut, maka kita tulis beban angkut pembelian. Persediaan barang dagang senilai 20 juta dan beban angkut pembelian senilai 200.000 terhadap, karena pembeliannya secara kredit, maka terhadapnya adalah terhadap utang dagang di sisi kredit senilai total dari persediaan barang dagang dan beban angkutnya, yaitu senilai 20.200.000. Transaksi yang kedua yaitu tanggal 6 Juli, mengembalikan barang dagang yang rusak sebanyak 10 unit, per unitnya 100.000 kepada PT Jaya Abadi. Nah, ini berarti transaksinya berkaitan dengan retur pembelian. Nah, kita lihat transaksi sebelumnya yaitu pada tanggal 2 Juli. Transaksinya dilakukan secara kredit. Nah, karena transaksi pembelian sebelumnya dilakukan secara kredit, apabila terjadi retur pembelian, maka jurnal retur pembeliannya adalah utang dagang terhadap persediaan barang dagang senilai berapa? Senilai returnya. Nah, returnya adalah 10 unit, per unitnya 100.000. Berarti nilainya 10 dikalikan dengan 100.000, berarti nilainya 1 juta. Berarti utang dagang terhadap persediaan barang dagang dengan nominal sebesar 1 juta rupiah. Oke, transaksi berikutnya yang ketiga yaitu tanggal 10 Juli. Menjual barang dagang sebanyak 50 unit, per unitnya 125.000 per unit kepada PT Suka Makmur. Nah, karena di tanggal 10 ini tidak ada keterangan syarat atau keterangan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara kredit, artinya transaksi tanggal 10 ini dilakukan secara tunai. Nah, penjualan tunai, maka jurnalnya adalah kas terhadap penjualan dan HPP terhadap persediaan barang dagang. Untuk nominalnya seperti apa, Bu, yang berkaitan dengan HPP ini? Nah, kita kerjakan satu persatu. Untuk kas terhadap penjualannya ini, nominalnya adalah sebesar barang dagang yang dijual. Nah, ini kan barang dagang yang dijual sebanyak 50 unit, per unitnya 125.000. Nah, maka 50 dikali 125.000 yaitu sebesar 6.250.000. Untuk HPP terhadap persediaan barang dagang ini, nominalnya adalah nominal pembelian barang dagang tersebut. Nah, kita lihat bahwa barang dagang yang kita jual, kita membelinya senilai 100.000 rupiah. Nah, maka jurnalnya adalah 50 penjualan yang dilakukan dikalikan dengan 100.000, yaitu senilai 5 juta rupiah. Nah, perlu diingat-ingat untuk bagian kas dan penjualan ini kita mencari nilainya menggunakan harga jual. Untuk HPP dan persediaan barang ini kita menggunakan harga pembelian.
Oke, ini untuk tanggal 10 Juli. Kita lihat untuk berikutnya tanggal 11 Juli. Transaksinya yaitu menerima pengembalian barang dagang yang rusak dari PT Sukamakmur sebanyak 5 unit. Per unitnya harganya 125.000. Kalau tadi ada retur pembelian, di tanggal 11 ini transaksinya yaitu retur penjualan. Untuk retur penjualan ini kita lihat karena transaksi sebelumnya transaksi penjualannya adalah transaksi yang dilakukan secara tunai, maka jurnalnya adalah retur penjualan terhadap kas. Sama untuk retur penjualan terhadap kas kita kalikan dengan harga jualnya. Sebanyak returnya 5 dikalikan harga jualnya 125.000, maka jurnalnya adalah 625.000. Berikutnya persediaan barang dagang terhadap HPP kita menggunakan harga pembeliannya, yaitu berarti 5 dikalikan 100.000, maka totalnya adalah 500.000 rupiah. Ini untuk tanggal 11. Nah, apabila transaksi tersebut sudah kalian tulis dan kalian lakukan pencatatan di dalam jurnal umum, maka nilai-nilai ini bisa kalian total semuanya. Nah, kalau kita totalnya menjadi 33.575.000 rupiah.